Ibu, halo Ibu. Ya, Nggih, ya. saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Swondo, M.Hum. Yang terhormat Ketua Dikder Gumun, Bapak Sri Wahono, SPD. Yang terhormat Instruktur Kiai Pandanaran, Ibu Sri Mulyani Eskom. Yang berbahagia, Bapak Ibu peserta sekalian. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara video conference presentasi media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Dr. Sa'diyah SPD. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 Kiai Pandanaran. Saya, Persita Pupung Haryadi SPD, sebagai host. Kemudian Ibu Ria Dr. Sa'diyah sebagai presenter, dan Ibu Rias Anggun Satrian SPD sebagai moderator. Acara selanjutnya adalah presentasi. Saya berikan waktu kepada Ibu Rias Anggun Satriana SPD untuk memandu acara presentasi kali ini. Baik, langsung saja ya. Terima kasih untuk Ibu Sita atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan salam hebat untuk guru hebat senusantara yang telah berkenan hadir di presentasi Vikon pada siang hari ini. Langsung saja saya akan bacakan CV dari presenter hebat kita, yaitu beliau Ibu Ria, bernama lengkap Ibu Ria Dotus Sa'diyah SPD, lahir di Grobogan 17 Juni 1984. Baru saja ulang tahun, Bu ya. Ditunggu makan makanannya, Bu. Kemudian Ibu Ria ini beralamat di Pilang Lor, RT 3, RW 8, Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Mungkin orang lebih mengenalnya di Purwodadi begitu ya. Beliau saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Godong sebagai guru sosiologi. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, tolong matikan mikrofon supaya presentasi bisa kondusif. Kemudian, untuk presensi akan kami bagikan setelah Ibu Ria selesai memaparkan materi. Kemudian nanti setelah selesai pemaparan materi, kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 4 penanya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, silakan Ibu Ria untuk memaparkan materinya. Ibu Ria. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rias Anggun Satriana SPD atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu Guru Nusantara. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Eskom, selaku instruktur yang telah membimbing kami dengan sabar. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial. Saat ini dalam masa perubahan atas resiko pandemi COVID-19, guru dan peserta didik diminta untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol untuk beradaptasi dengan kebiasaan secara ketat. Walau dengan jaga jarak, tidak membuat kita mati gaya. Hanya saja, belum sepenuhnya kita itu terbiasa dalam pembelajaran
pada pengalihan ruang fisik ke ruang virtual. Berbagai sarana pembelajaran jarak jauh bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan aplikasi SAC, Smart Application Creator. Sebagai jembatan guru dan peserta didik untuk tetap berinteraksi sosial, tentunya melalui media FCC, Free Conference Call. Mari Bapak Ibu, kita langsung menuju ke presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10 semester 1 untuk materi interaksi sosial. Bagaimana Bu Sita? Didengar. Halo Ibu. Ya. Pun ada halaman di awal, namun suara video tidak bisa terdengar Ibu. Ya, dari sini terdengar jelas ya. Saat saya putar di sini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena mungkin kendala sinyal. Oke, saya lanjut ke materi. Dalam materi interaksi sosial ini, saya mengambil kompetensi dasar di 3.2, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Indikatornya, satu menjelaskan hakikat interaksi, yang kedua menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial, yang ketiga mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama identifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Yang kedua, interaksi antar individu dan antar kelompok, sehingga dapat memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Ya, Bapak Ibu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di situ tampak jelas adanya kelompok outbound, di mana menunjukkan identitas individu dan kelompok dalam keanggotaan tersebut. Setiap anggota kelompok pada gambar tersebut memiliki identitas yang berbeda. Bisa kita lihat ada laki-laki, ada perempuan, ada mungkin berambut hitam, berambut ya, coklat, dan macam-macam. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki identitas yang berbeda. Sementara itu, kerjasama dalam menyelesaikan permainan menunjukkan kesamaan identitas kelompok. Kerjasama tersebut terjadi karena setiap anggota saling menjalin hubungan sosial. Nah, bagaimanakah ilmu sosiologi mengkaji tentang identitas individu, identitas kelompok, dan hubungan sosial? Mari kita simak. Individu. Setiap manusia memiliki identitas sebagai individu dan anggota suatu kelompok. Agar memahami identitas individu dan kelompok, kita bisa lihat pada gambar tersebut. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Artinya, kita sebagai subjek dapat berdiri sendiri. Dan kita itu juga membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat melangsungkan kehidupan. Sebagai makhluk individu, kita memiliki identitas individu.
Identitas individu bisa membedakan antara individu satu dengan individu yang lain berdasarkan ciri khas masing-masing atau bisa disebut keunikan masing-masing. Artinya, di sini identitas individu dapat terlihat dari kepribadian setiap individu yang berbeda. Anak kembar saja terkadang berbeda, baik secara fisik maupun sikap atau perilaku. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kata individu itu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, artinya itu tidak terbagi atau kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Yang kedua adalah kelompok sosial. Sesuai kodratnya, individu sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok. Identitas kelompok di sini terbentuk karena adanya kesamaan antar anggota kelompok, contohnya ada kesamaan pikiran, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan mungkin, atau kesamaan dari ciri fisik. Bahkan keturunan juga bisa. Dari situ kita bisa ambil garis, yaitu kelompok sosial adalah individu yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang, serta sadar keanggotaan. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Karena di sini manusia diberikan Allah itu kelebihan akal dan pikiran. Oleh karena itu manusia hendaknya bersyukur, sangat-sangat bersyukur atas semua kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Ya, kita dapat bersyukur dengan cara mungkin rajin beribadah bagi masing-masing. Selain itu kita harus menjaga perilaku sehari-hari agar hubungan dengan orang lain atau dalam lingkungan sehari-hari, terutama kita hidup di masyarakat, pastinya juga lingkungan masyarakat tersebut, agar dapat berjalan dengan baik. Ketika kita dapat menjaga hubungan dengan lingkungan kita, berarti kita itu telah membantu mewujudkan keteraturan sosial. Sehingga dari keteraturan tersebut akan terbentuk suatu harmoni dalam masyarakat atau keselarasan, selaras, ya, seperti itu. Ya. Dari sini hubungan sosial, ya, lebih dikenal dengan interaksi sosial. Nah, secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Jadi di sini unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Kita lanjut, Bapak Ibu. Hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri kita. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok atau antar kelompok. Ini diungkapkan oleh John Lewis Gill. Ketika seseorang bertemu dengan orang lain, orang itu akan memberikan respon. Biasanya respon tersebut dalam bentuk senyuman, lambaian tangan, atau berjabat tangan. Setelah itu, mereka saling bertegur sapa dan bercerita. Seperti yang terjadi akhir ini karena di
sekolah itu ada istilah WFH dan WFO. Nah, pasti pada kangen-kangenan ya Bapak Ibu guru. Itu juga sama, mereka saling bercerita, ya. Kalau istilahnya ngalor ngidul ngetan ngulon, ya seperti itu. Karena adanya kangen tadi, walaupun secara terpisah jarak, mereka juga intens berkomunikasi melalui media sosial, seperti itu. Nah, bagaimanakah proses interaksi sosial dapat terjadi? Ya, interaksi sosial dapat terjadi karena ada dua syarat, yaitu adanya kontak dan komunikasi. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologis, kontak di sini merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan sentuhan fisik. Misalnya tadi dicontohkan berbicara dengan orang lain, mungkin melalui media sosial, chat, surat, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu merupakan tindakan seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, dan orang lain itu memberi sinyal-sinyal ya, untuk mewujudkan perilakunya. Oke, kita bahas satu persatu. Kontak sosial di sini bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada konflik. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertemu secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi ketika para peserta interaksi bertemu melalui perantara, tetapi kedua belah pihak berhubungan secara langsung. Ya, ini yang kedua, komunikasi. Bahwa dalam komunikasi itu terdapat 5 unsur dalam komunikasi, yaitu yang pertama adalah komunikator atau biasa disebut pengirim. Atau kalau dalam bacaan atau materi di buku yang lain mungkin ada yang mengatakan sender. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Yang kedua, komunikan atau penerima, atau dalam bahasa lain ada istilah receiver. Ini adalah sebagai pihak yang menerima pesan dari sender atau dari pengirim. Yang ketiga adalah channel atau media. Nah, media di sini adalah sebagai alat atau sarana. Yang keempat, message atau pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Isinya apa? Atau, hai sayang, sudah makan belum? Yang keempat adalah feedback atau umpan balik, adalah reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana faktor di sini ada 6 macam. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, tingkah laku, atau penampilan gaya hidup, atau apa saja yang dimiliki orang lain. Kita lihat dalam gambar tersebut, di mana seorang anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tindakan imitasi itu pertama kali memang dilakukan individu atau seseorang di dalam keluarga, karena keluargalah mereka
pertama kali, ya, utama dan yang pertama dan utama. Itu peran dari keluarga. Dengan meniru kebiasaan-kebiasaan anggota keluarga yang lain, terutama orang tuanya. Nah, pasti sering Bapak Ibu itu anak-anaknya suka kadang masak-masakan, kadang membantu orang tua mencuci mobil dan lain sebagainya. Imitasi di sini akan terus berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Dalam hubungan sosial, imitasi itu dapat bersifat positif, dapat pula negatif. Dapat bersifat positif manakala mendorong seseorang untuk mematuhi nilai atau norma yang berlaku, sehingga tercipta yang namanya harmonisasi tersebut. Sebaliknya, akan berpengaruh negatif apabila yang dicontoh itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, itu sebaliknya. Jadi di sini anak itu kan ibarat kertas putih. Nah, bagaimana orang tua itu menuliskan atau pada kertas tersebut. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi di sini merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan individu yang lain. Yang pasti yang ditirunya. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Itu gambar seseorang yang mengidentikan dirinya seperti apa itu Superman. Proses identifikasi berlangsung dalam keadaan di mana seseorang itu benar-benar melakukan identifikasi, mengenal dengan bagus orang yang ingin diidentikan tadi. Contohnya tokoh idolanya tersebut. Dari mulai cara berpakaian mungkin, cara berbicara, kan model rambut. Nah, itu ada S-nya itu. S biasanya itu kan niru-niru ya. Ada S-nya, simbol S-nya. Dengan artis idolanya. Selanjutnya, sugesti. Pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu terhadap individu lainnya, sehingga orang yang diberi sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikan tanpa berpikir lagi secara kritis dan rasional. Pada gambar tersebut, masih ingat Bapak Ibu? Itu gambar siapa? Ya. Itu siapa? Ponari, Bu. Masih. Itu Ponari, Bu. Ya, benar. Yeah. Ponari waktu kecil, mungkin sekarang Ponari sudah dewasa ya. Itu Ponari waktu kecil. Ya, Ponari dulu memiliki di mana dia memiliki batu yang dipercaya memiliki kesaktian menyembuhkan penyakit. Kabar kesaktian tersebut menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan orang belum yang tua, anak ya, dari rumah si bocil ini, bocah cilik, demi mendapatkan celupan batu sakti ya. Itu biasa disebut batu petir katanya. Pasien harus rela mengantri bahkan sampai jatuh korban. Nah, akhirnya di sini kepopuleran dari Ponari sempat meredup karena kesaktiannya itu sudah hilang. Dan menurut psikolog, kesaktian itu hilang karena Ponari itu karena sugesti mengenai batu sakti tersebut sudah berkurang. Itu namanya sugesti. Yang kelima, yang keempat, dengan rangsangan menurunkan seorang pada individu lain, sehingga tersebut melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu siapa itu?
Super sekali. Mario Teguh, Bu. Iya, benar. Ya, Oke. saya ambil yang ini. Lebih baik mencintai dia yang jauh, tapi merindukanmu, daripada mencintai yang dekat, tapi hatinya jauh. Super sekali. Aduh, duh, 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 duh. Apa itu, Bu? Ya. Ini motivasi dapat diberikan oleh individu atau kelompok. Bisa. Atau kelompok kepada kelompok. Bahkan kelompok kepada individu. Selain contoh dari Mario Teguh tersebut, ada contoh yang lain. Contohnya ya pada saat bimbingan Dikdar ini, ya, Ibu Sri Mulyani begitu memotivasi kita dalam semangat dan semangat yang tak kenal lelah, ya, dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, ya, seperti itu. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan materi-materi yang telah disampaikan. Ya, Ibu Sri Mulyani menjadi motivator bagi saya. Yes, semangat. Yang kelima, ada simpati. Nah, berbunga-bunga kalau lihat ini. Sikap seseorang yang didasari oleh perasaan tertarik atau kagum. Ini misalnya seorang individu yang tertarik kepada seseorang atau kelompok orang. Karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau mungkin perilakunya. Jadi simpati itu tidak harus antara laki-laki dan perempuan. Simpati, rasa tertarik, kagum, itu simpati. Selanjutnya ada empati. Interaksi yang didasari oleh faktor dapat merasakan kebahagiaan atau penderitaan orang lain. Namun, empati ini melebihi dari simpati. Ya. Misalnya, kita merasa sedih melihat penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah yang begitu mendalam. Itu lebih ke empati. Nah, dari ini apa itu perbedaan antara simpati dan empati? Kadang kita sulit untuk membedakan antara simpati dan empati. Meski terkesan mirip, inti dari keduanya itu berbeda. Simpati bisa diibaratkan seperti saat kita menonton film di channel TV, misalnya Indosiar, yang sampai menangis atau tertawa saking bahagianya. Simpati bisa diibaratkan kita itu seperti penonton film. Kejadian yang menimpa seseorang ada di tempat yang jauh, bahkan tidak tersentuh oleh kita, dan si penonton tersebut tak pernah mengalami kejadian serupa. Simpati di sini bisa diartikan perasaan peduli atau perhatian kepada seseorang. Sedangkan empati, pada kasus ini empati itu benar-benar saya itu menempatkan diri di posisi tersebut, berbagi kesedihan bersama. Nah, seperti gambar tersebut, ya, ikut merasakan kesedihan atau ya mendalam, seolah-olah ya kita itu yang sakit gitu. Itu bedanya, perbedaan antara simpati dan empati. Ya, oke. Status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, status atau biasa disebut kedudukan. Ini kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sedangkan peran di sini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan statusnya. Nah, berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa status dan peran itu ada hubungannya tidak? Nah, pastilah berhubungan ya. Karena di sini ada status,
pasti dia punya peran. Nah, yang jadi kendala di sini terkadang seseorang itu memiliki beberapa status, ya, dan itu bisa menimbulkan suatu konflik karena status tersebut. Dan begitu juga sebaliknya peran, di situ juga ada konflik peran karena status tadi berbenturan, maka perannya juga terkadang berbenturan. Ya. Di sini status itu bisa diperoleh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, ascribe status. Merupakan status seseorang yang didapat sejak lahir dan tidak dipungkiri dengan kegiatan yang dilakukan selama hidupnya. Contohnya, ada jenis kelamin, yaitu dari lahir. Ada perempuan, laki-laki. Usia pasti semakin kesini semakin muda atau semakin tua? Pastilah semakin tua. Ada ras, kasta, suku, keturunan, anak dari bangsawan. Nah, itu contohnya ya. Anak dari keluarga keraton Ngayuk Yogyakarta, Hadiningrat. Yang kedua ada achieved status. Merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam tujuannya. Contohnya, yaitu harta kekayaan. Ya. Siapa yang mau berusaha, pasti dia insya Allah berhasil. Tingkat pendidikan, nah itu juga melalui usaha. Pekerjaan, nah juga berpengaruh. Biasanya ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan. Kita bisa lihat di gambar tersebut adanya macam-macam profesi. Nah, seorang laki-laki yang bekerja sebagai koki atau perempuan mungkin sebagai pilot atau perempuan sebagai dokter atau perempuan sebagai desainer, laki-laki sebagai desainer dan lain sebagainya. Itu diperoleh melalui jalan usaha yang disengaja. Yang terakhir, itu ada assign status. Merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan achieve status. Jadi, pemberian status ini merupakan pemberian, tapi ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut atau seseorang. Mungkin karena jasanya. Contohnya, di situ ada para pahlawan wanita ya Bapak Ibu. Ada R.A. Kartini, ada Cut Nyak-Dien, dan lain sebagainya. R.A. Kartini ya dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan ya pribumi karena dia sudah banyak berjasa terhadap bumi ini, di mana pada saat itu kondisi sosial perempuan pribumi berada di status sosial rendah. Semangat kegigihan Kartini diwujudkan dengan didirikannya sekolah wanita. Mungkin saja kalau dulu tidak ada Kartini, mungkin saya tidak bisa ada di sini, Bapak Ibu. Ya. Saya bisa sekolah dan melanjutkan sampai ke jenjang yang saya inginkan. Terus di situ juga ada Fatmawati Soekarno, di mana istri Presiden pertama RI, dia juga menyiapkan bendera dan menjahitnya di masa-masa sulit. Dia mendampingi Bung Karno mempertahankan kemerdekaan. Nah itu makanya dia diberi gelar pahlawan nasional. Ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi materi sudah selesai dan kita langsung ke evaluasi. Kita coba untuk menjawab dari evaluasi ini, silakan Bapak Ibu bantu saya untuk menjawab. Nomor 1,
Warga belum seluruhnya memahami dan menyadari ancaman penularan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga yang marah ketika diingatkan untuk mengenakan masker guna menghindari penularan virus. Ditambah pula kasus seorang perawat di Semarang, Jawa Tengah yang dipukul karena mengingatkan orang untuk mengenakan masker. Kontak yang terjadi antar warga dan perawat bersifat A positif, B negatif, C sugesti, D sekunder, E motivasi. Silakan Bapak Ibu. Jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Negatif, Bu. Negatif, kita coba. Iya, betul. Yang kedua, guru sosiologi memberikan tugas pada peserta didik selama WFH untuk melakukan penelitian konflik sosial tentang stigma sosial sebagai dampak wabah COVID-19. Sebaran data stigma sosial yang digunakan berasal dari jawaban peserta didik yang dikirim melalui Google Classroom. Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 11 April 2020. Sebaran data stigma sosial kemudian diolah berdasarkan data diklasifikasikan sesuai dengan kedekatan isi dan tema. Nah, berdasarkan penelitian konflik sosial dalam bentuk stigma sosial tersebut, antara guru dan peserta didik telah terjadi kontak A positif, B negatif, C primer, D sekunder, E campuran. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Ya, apa ini? Sekunder, Ibu. Sekunder kita coba. Iya, betul. Ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Wah, dapat hadiah nanti. Saat ini kita dalam masa perubahan atas resiko pandemi COVID-19. Ya, terus pandemi COVID-19 dinilai tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Peserta didik diminta untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Walau dengan jaga jarak, antara guru dan peserta didik tidak mati gaya, hanya saja belum sepenuhnya terbiasa dalam keseharian hidup pada pengalihan ruang fisik ke ruang virtual. Salah satu cara yang digunakan guru adalah FCC sebagai jembatan agar bisa berinteraksi dengan peserta didik. Dan seyogianya menjadikan kita lebih berpengalaman dalam menanggapi perubahan sosial lantaran pandemi COVID-19. FCC tersebut merupakan salah satu unsur dalam komunikasi. Nah, yaitu apa ini? Tadi komunikasi ada 5. Apakah komunikator? Media, Bu. Oh iya, media. Oh, salah. Saya salah. Oh, salah. Benar jawabannya media, tapi saya salah nunjuk. Oh iya. Ini untuk tes, untuk mengetes SAT saya. Yang nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Dampak negatif yang dapat timbul terhadap hubungan sosial adalah gambar apa itu Bapak Ibu? Ya, gambar anak bermain HP. Kira-kira dampak negatif dari gambar tersebut itu apa? Semakin renggangnya, Bu. Iya, betul. Semakin renggangnya hubungan karena mereka sibuk dengan alat komunikasi yang canggih. Betul. Dan pertanyaan yang terakhir, ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar cogan, cowok ganteng. Berdasarkan gambar di atas, status yang dijalankan dapat diperoleh melalui siapakah mereka? A. Achieve status, B. Assign status, C. Ascribe status, D. Privasi, E. Sosial.
Ayo, tadi apa tadi? Melalui usaha. Melalui usaha. Jawabannya? A. Iya. Yang Iya. Jadi, tadi soalnya salah satu, tiap nomor tadi skornya 20. Jadi, perolehan dapat 80. Iya. Ya, itu adalah developer saya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya, room akan kami kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Ria untuk presentasinya sangat rinci dan ringan sekali ya, jadi mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menghidupkan mikrofonnya atau bisa melalui chat. Baik, silakan Bapak Ibu. Iya, Bu Ria. Ya. Bu, ini sambil menunggu ada yang tanya, saya mau tanya dulu boleh Bu ya? Ya. Silakan. Iya, Bu, itu kan tadi ada yang namanya simpati dan empati begitu Ibu ya. Nah, kalau ada orang yang terkena musibah, kemudian kita hanya sekadar, oh kamu sakit, ya udah sehat ya, gitu aja. Dengan orang yang mau merasakan, orang yang mau membantu, itu yang empati yang mana ya Bu? Iya, ini tadi perbedaan dari simpati dan empati, memang batasannya itu sangat tipis ya. Iya. Jadi kalau hanya berkata-kata, oh iya, kamu sakit ya, gitu aja itu termasuk simpati, ada rasa simpati, ya. Jadi rasa peduli dan perhatian pada seseorang. Tapi kalau kita itu membantu, terus kamu sakit ya, atau saya carikan apa dan lain sebagainya, makan atau ayo berobat dan lain sebagainya, itu sudah merupakan rasa empati menurut saya. Baik. Iya ya. Jadi kalau empati itu ada tindakannya, begitu maksudnya Bu ya? Ya, menempatkan kita, nak kita sakit itu kalau nggak ada yang bantu itu seperti apa. Nah, kita itu ikut makan, rumah saya sakit sendirian. Ikut merasakan. Seperti Oh, itu. baik. Ya. Baik, ya ini ada pertanyaan dari Ibu Ani. Ya. Apakah berempati bisa dengan memberikan motivasi, Bu? Berempati dengan memotivasi. Iya. Tadi kan motivasi itu kan dorongan. Ya, dorongan. Pastinya bukan berarti itu yang memotivasi itu dia sudah pernah merasakan, tapi setidaknya dia itu pengalaman itu tidak harus dari diri sendiri, tapi mungkin pengalaman itu bisa dari orang lain. Dan itu bisa diterapkan kepada orang yang sedang dalam arti orang yang sedang membutuhkan dorongan. Iya. Membutuhkan dorongan dari orang lain. Saya rasa itu juga bisa, yaitu merupakan bentuk empati yang mendalam juga bisa. Simpati yang mendalam itu namanya empati. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Permadi. Apa bisa dengan status WA kita menunjukkan empati? Status WA. WA itu kan sebagai alat atau media dalam berkomunikasi. Nah, biasanya kalau dalam ini seperti di sekolah saya ada yang
kenasiban atau ada yang meninggal gitu. Saya turut berduka cita dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya? Kadang ada semacam itu seperti rasa simpati, ya, rasa peduli. Tapi menurut saya ini lebih ke simpati daripada empati. Seperti itu. Ya. Oh, baik. Jadi kalau hanya sekadar menunjukkan melalui WA itu belum empati begitu Ibu ya? Simpati di sini menyiratkan rasa lebih besar pada kalau simpati itu tidak melibatkan apa ya, emosi bersama gitu. Kan berbeda, apalagi seperti itu. Kadang nggak tinggal copy paste share seperti itu. Itu saya rasa itu lebih ke simpati saja. Ya. Oh, baik-baik. Ya, di gambar icon nangis, Bu. Maksudnya bagaimana ini Pak Permadi ya? Oh, ada itu mungkin. Oh, Ada maksudnya icon. statusnya. Oh, Iya, baik-baik. dalam itu ada kata icon nangus itu ya. Nah, coba Iya, iya, coba iya. icon itu apakah ungkapan yang sebenarnya? Saya rasa itu bagaimana ya, itu kan termasuk media juga, tapi saya lebih ke itu, lebih cenderung ke simpati daripada ke empati. Baik, jadi tahapannya belum sampai empati gitu. Betul. Ya, begitu Bapak Permadi. Oke, sudah sesuai Pak ya jawabannya Pak ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Ibu Ria cukup dicukupkan saja? Iya, oke. Dicukupkan enggak apa? Baik, baik. Baik, ini untuk sesi tanya jawab saya tutup dan saya simpulkan dari presentasi Ibu Ria pada siang hari ini bahwa setiap manusia memiliki identitas sebagai individu dengan anggota kelompok. Mohon maaf, individu dan anggota kelompok. Sesuai kodratnya, individu sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan membentuk kelompok sosial. Identitas individu dan kelompok yang melekat pada diri seseorang dipengaruhi dan berkembang karena hubungan sosial yang dijalin oleh individu dengan kelompoknya serta anggota kelompok lain. Secara terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu antara lain ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Status dan peran memiliki hubungan yang erat. Seseorang dapat menjalankan suatu peran apabila memiliki status, begitu pula sebaliknya. Saya rasa itu simpulan dari presentasi Ibu Ria hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah hadir dalam presentasi Ibu Riadotus Sa'diyah SPD ini. Untuk waktunya saya kembalikan ke Ibu Sita sebagai host. Silahkan Ibu Sita. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terpental karena masalah sinyal, tiba-tiba wifi-nya mati sendiri. Baik, iya. Ini bagaimana? Saya tutup Ya, dulu. Iya, ini sudah selesai Bu Sita. Jadi waktunya saya kembalikan ke Ibu Sita. Oke, terima kasih Bu Rias Anggun Satrian SPD atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Ibu Riadotus Sa'diyah SPD yang sangat menarik dan komunikatif. Saya menjadi belajar mengenai
bagaimana interaksi sosial tersebut. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani Eskom selaku instruktur yang selalu membimbing dan memotivasi kami. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Bapak Sri Wahono SPD yang memberikan ilmunya melalui pelatihan atau Dikdar Gumun ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo, M.Hum, yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti presentasi video conference hari ini. Akhir kata dari kami, jika ada salah dari kami mohon maaf. Apabila ada yang baik dapat diambil untuk Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. This session is no longer being recorded.